Indonesia negara yang besar, bangsa yang indah, dengan sejuta kekayaan yang mempesona. Lahir di tengah kekayaan alam, agama, dan budaya, telah menjadikannya sebagai sebuah negara bak karunia terindah yang diturunkan Sang Maha Kuasa di dunia. Seluruh agama telah hidup berdampingan bertahun-tahun lamanya. Ratusan suku dan bahasa telah tumbuh dan berkembang. Adab yang luhur, sikap gotong royong yang dijaga berabad-abad, menjadi ciri khas tanah air Indonesia. Kekayaan ini menjadi bukti nyata bahwa bangsa kita adalah bangsa yang luar biasa. Warga negara merupakan salah satu unsur identitas nasional yang berperan penting dalam sebuah negara. Warga negara memegang hubungan erat antara hak dan kewajiban agar negara dapat mencapai cita-citanya seperti yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Namun, apakah kita sudah tahu apa hak dan kewajiban kita sebagai warga negara? Apakah kita sudah tahu bagaimana menjadi seorang warga negara yang baik? Lalu, apa kata mereka? Apa sih yang kamu ketahui tentang warga negara? Orang yang tinggal atau menetap di suatu negara yang punya hubungan timbal balik sama negaranya. Menurut aku, warga negara itu seseorang yang tinggal dan hidup pada satu negara. Rakyat yang menjadi bagian dari populasi yang hidup di sebuah negara dan memiliki ikatan secara hukum dengan negaranya. Menurut saya, warga negara merupakan seseorang yang tinggal pada suatu daerah atau suatu negara. Kalau menurut saya, warga negara sendiri merupakan seseorang yang hidup pada negara tersebut dan memiliki ikatan hukum pada negara tersebut. Menurut kamu, hak dan kewajiban warga negara itu apa? Hak itu apa ya? Kalau hak itu yang seharusnya didapatkan. Yang wajib dihargai oleh warga negara lainnya. Kalau hak itu merupakan sesuatu yang setiap orang memiliki kewenangan untuk mendapatkannya. Sedangkan kalau untuk kewajiban itu Sesuatu yang harus dilakukan oleh warga negara yang sifatnya memaksa karena udah diatur undang-undang. Hal-hal yang harus kita lakukan dalam menjalankan kehidupan sebagai warga negara. Coba dong sebutin hak dan kewajiban warga negara Indonesia yang kamu ketahui. hak dan kewajiban dari seorang warga negara ya. Hak yang saya ketahui itu hak mendapatkan perlindungan hukum dan hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil di mata hukum. Contohnya ada hak hidup, hak menyatakan pendapat seperti ini. Hak memeluk agama, hak untuk merasakan aman. Kalau kewajiban yang saya ketahui itu Menuruti atau mematuhi segala peraturan dan norma yang sudah ditetapkan pada suatu negara tersebut. kewajiban menghormati hak asasi sesama manusia. Kalau kewajiban, mungkin kewajiban mentaati peraturan. Wajib menaati aturan yang sudah diterapkan oleh pemerintah serta menghargai hak asasi manusia dari masing-masing warga negaranya. Menurut kamu sebagai warga negara Indonesia, apakah kamu sudah mendapatkan hak-hak yang seharusnya kamu dapatkan? Dan apakah negara sudah memberikan kewajibannya? Pemerintah kembali memberlakukan kewajiban tes PCR untuk pelaku perjalanan jelang libur akhir tahun ini. Kebijakan ini sempat diberlakukan sebelumnya pada bulan Oktober lalu, namun mendapatkan sejumlah penolakan dari berbagai pihak, terlebih akibat adanya dugaan keterlibatan sejumlah pejabat dalam bisnis PCR. Lalu pada akhirnya, di awal November, pemerintah mencabut pemberlakuan wajib PCR bagi pelaku perjalanan dan menggantikannya dengan wajib vaksin serta terbukti negatif pada tes antigen. Namun pada akhirnya,
Pemerintah memberlakukan kebijakan ini kembali akibat meningkatnya kasus positif COVID-19 per Senin 8 November sebanyak 244 kasus. Hal ini sedikit bersinggungan dengan Undang-Undang Dasar 1945 perubahan kedua pasal 28H yang menyatakan 1. Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. 2. Setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. 3. Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. 4. Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun. Lalu, bagaimana pendapat mereka mengenai kasus ini? Dan apa solusi yang paling tepat bagi Indonesia agar dapat menangani kasus tersebut? Bagaimana pendapat Anda mengenai kasus tersebut? Menurutnya, sepertinya kasus tersebut terjadi karena ketidaksadaran masyarakat kalau kasus COVID-19 itu masih meningkat dan kurangnya sosialisasi dari pembuatan kebijakan terkait peningkatan kasus COVID-19. Kebijakan pemerintah yang berubah-ubah dalam memberlakukan tes PCR bagi pelaku perjalanan telah membuat masyarakat bingung dan terasa seperti pemerintah tidak memiliki dasar yang kuat atas pemberlakuan tes PCR tersebut. Dan jika dipandang dari segi ekonomi, melakukan tes PCR sangatlah berat karena pembayarannya setengah dari harga tiket pesawat. Menurut saya, kasus tersebut wajar terjadi karena tingginya tarif untuk tes PCR dan masa berlaku yang sangat singkat. Berita bagus jika hasil PCR diganti dengan antigen dengan tarif yang relatif terjangkau dan masa berlaku yang lebih panjang akan mempermudahkan dan meringankan syarat pelaku perjalanan. Menurut saya, sulit untuk menemukan solusi yang tepat. Tetapi, jika boleh memberikan saran, alangkah baiknya wajib PCR diberlakukan kepada mereka yang belum melakukan vaksin, dan jika mereka sudah berumur dan memiliki penyakit, bisa dilampirkan dengan surat keterangan dokter. Dan sebaiknya antigen diberlakukan kepada mereka yang sudah melakukan vaksin pertama. Jikapun pemerintah tetap merasa perlu untuk memberlakukan PCR, maka solusinya adalah harganya harus diturunkan agar bisa diterima dan dijangkau oleh seluruh kalangan masyarakat. Exactly, the best solution for this case is raise the level of public awareness. Namun mengingat karakter masyarakat Indonesia yang keras kepala dan sulit untuk disadarkan, hal ini mungkin akan sangat sulit untuk dilakukan. Menurut saya, pembatasan secara tegas merupakan jalan yang terbaik yang dapat dilakukan untuk warga Indonesia. Pertanyaan pertama adalah bagaimana pendapat Anda mengenai kasus tersebut? Menurutnya, tes PCR harus tetap diadakan. Hal tersebut karena hasil negatif dari tes antigen bagi yang sudah vaksin masih belum aman baik bagi dirinya maupun orang lain yang masih sehat. Terkait kasus kewajiban tes PCR sebagai syarat transportasi, menurut saya hal tersebut sudah masuk dalam tindakan diskriminatif karena hanya pada sektor penerbangan saja yang saya temukan, sedangkan pada sektor lain itu ada yang tidak diwajibkan, kemudian juga ada yang tidak sama sekali untuk mewajibkan tes tersebut. Kemudian harga tes PCR tersebut yang terlalu tinggi untuk ukuran masyarakat umum sehingga akan menghambat pertumbuhan ekonomi. Selain dilihat dari sisi ekonominya, juga tenaga serta waktu pun akan menjadi permasalahan karena tidak semua daerah mempunyai alat pemeriksaan PCR tersebut. Menurut
saya, sertifikasi vaksinasi COVID ini sudah cukup sebagai pengganti atau bukti seorang penumpang selain melakukan tes PCR atau swab COVID-19. Kenapa hal tersebut saya rasa cukup? Karena pemerintah sendiri sudah mengeluarkan regulasi di mana setiap warga negaranya wajib untuk divaksinasi dan apabila tidak maka akan dikenakan sanksi. Kemudian untuk menghindari dipalsukannya sertifikat vaksin tersebut, maka pemerintah juga memberikan fasilitas yaitu aplikasi dengan nama Peduli Lindungi yang kita hanya perlu scan QR code-nya, maka nanti akan terekam semua jejak kemudian sertifikat kita tanpa kita harus mencetaknya. Solusi paling tepat menurut saya, penertiban di tempat-tempat yang ramai harus diperketat walaupun tidak ada PCR, dan pemerintah harus transparan terhadap masyarakat agar tidak ada penolakan-penolakan atau keberatan-keberatan dan semuanya menjadi jelas. Kalau menurutmu, apakah kita sebagai warga negara sudah mendapatkan hak kita dan negara sudah melakukan kewajibannya?